Anak itu pergi, namun foto wajah di kartuku berubah menjadi wajah tampan kulit dan Hai oi, selamat datang di Mistis Mystery Stories. Di video kali ini Gusti akan membacakan cerita horor singkat tentang drive-thru atau memesan makanan online gitu oi. Online, instan gitu oi. Nah kira-kira seperti apa ceritanya? Oke langsung aja, tuh lanjut Mistis, cause this is Mistis. Cerita horor singkat yang pertama. Suara klakson berbunyi sangat nyaring saat aku menunggu makananku. Kulihat dari kaca mobil, yaitu seorang wanita dengan wajah pucat. Namun saat aku keluar, mobil itu tidak ada. Dan aku tetap mendengar suara klakson itu. Oh my, oi. Jadi nih oi, dia tuh ngedengar suara klakson gitu oi. Pas dia ngelihat dari kaca mobilnya tuh yang di depan, ternyata di belakang tuh ada ibu gitu oi. Di mobilnya dengan wajah yang pucat gitu oi. Ya karena bunyiin klakson mulu oi, jadi kayak ngerasa risih. Ini apaan sih, ibu berisik banget gitu ya. Udahlah dia keluar, pas dia cek di belakang mobil dia kagak ada mobil. Oh my, oi, tapi dia tetap ngedenger suara klakson itu mobil. Oh my, oi jadi net, tapi kagak ada mobilnya. Oh my, sampai ini merinding banget ya. Next, dari jauh terlihat seorang ibu yang menggendong anak yang menghampiri mobilku setelah aku mengambil orderanku. Boleh saya minta makan? Ku berikan uang Rp2.000 untuknya. Namun ibu itu merampas dompetku dan hilang begitu saja. Saat aku akan keluar, aku merasakan bahwa aku menduduki sebuah benda. Ternyata itu dompetku. Setelah aku cek, tidak ada uang yang tersisa di dalamnya. Itu sekitar Rp200.000. Oh my. Oi, ini sumpah ini horor sekaligus ya menyedihkan gitu oi. Jadi nih oi, ada seorang ibu-ibu yang lagi gendong anaknya mengampiri si aku gitu oi. Dan bilang kalau dia tuh belum makan. Dikasihlah uang sama si aku Rp2.000. Tapi ternyata ibu-ibu ini ngerampas dompet si aku dan menghilang begitu aja. Nah ketika si aku mau cari itu ibu-ibu, dia ngerasa ada benda di bawahnya itu oi. Jadi dia tuh ngedudukin benda gitu oi. Pas dicek ternyata dompetnya. Pas dibuka, uangnya kagak ada. Dan sekitar Rp200.000. Oh my oi. Dia ngasih uang 2.000, dirampas dompet, dompetnya hilang. Tapi ada di bawah, didudukin sama dia gitu ya. Dan uang di dompetnya hilang 200.000. Oh my god. Ini sih ibu-ibunya aja ini yang kagak punya otak gitu ya. Dikasih duit 2.000, masa aja ngerampas dompet orang oi. Oh my god. Dan duitnya hilang. Oh my, ini kayaknya ibu-ibunya nih. Jadi-jadian nih, bener-bener. Ih sumpah, serem banget oi. Oke oi, next ya. Seorang penjaga kasir yang menggunakan kostum hantu dengan luka gores dan darah di lehernya berkata kepadaku, "Mohon ditunggu. Pesanan Anda sedang kami proses." Kemudian setelah dia pergi, datanglah petugas kasir yang melayaniku sebelumnya. Aku pun bertanya, apakah yang menggunakan kostum hantu tadi adalah bagian dari perayaan Halloween? Petugas itu menjawab, "Maaf, tapi kami tidak ada yang menggunakan kostum hantu, Kak." Oh my, oi. Jadi nih, oi. Itu kan lagi memesan makanan gitu, woy ya. Datanglah seorang petugas pakai kostum hantu gitu, oi. Terus di lehernya tuh ada kayak luka gores gitu oi, berdarah gitu ya. Bilang, "Mohon ditunggu, pesanan Anda sedang kami proses." Pergilah itu yang pakai kostum tadi. Datanglah petugas yang ngelayanin dia sebelumnya gitu oi. Karena kan dilayanin sama petugas awalnya ternyata bukan yang pakai kostum oi. Nah ketika mungkin lagi mempersiapkan makanannya, datanglah itu petugas yang pakai kostum itu oi. Bilang tadi tuh kan, "Mohon ditunggu, pesanan Anda sedang kami proses." Pergilah yang pakai kostum itu, baik lagi lah si petugas yang ngelainin awal, udah kelar mungkin makanannya. Nanya kan, "Pak, tadi yang pakai baju hantu itu bagian dari perayaan Halloween kah?" Gitu kan dia nanya kan. Ternyata petugas itu bilang, "Gak ada oi, yang pakai baju hantu itu gak ada." Oh my, oi. Berarti beneran hantu itu mah. Iya, sumpah banget oi. Oke, next oi ya. Saat kita akan mengantri drive-thru, pasanganku tiba-tiba saja sakit perut. Lantas, aku menunggunya di parkiran. Tak lama seorang pria tinggi datang kepadaku dan memberikan satu paket makanan yang sudah dipesan oleh pasanganku. Hingga pasanganku datang, ia berkata bahwa ia belum memesan apapun dan aku melihat makanan itu berubah menjadi batu. Oh my, oi, jadi batu oi. Jadi nih oi, si aku sama pasangannya tuh mau pesan gitu oi. Cuman tiba-tiba pasangannya tuh mules, oi sakit perut. Yaudahlah, pasangannya pergi ke WC. Si aku ini tunggulah di parkiran gitu kok ya. Nggak lama, datanglah seorang pria tinggi yang ngebawain itu makanan gitu. Satu paket makanan. Katanya sih dipesan sama pasangannya itu, oi. Nah pas pasangannya datang, ternyata pasangannya tuh belum mesen apapun, oi. Dan pas dicek, itu makanan yang dikasih sama
pria tinggi itu ternyata berubah menjadi batu. Oh my oi, sumpah ini horor, tapi ya oh my oi, pokoknya horor banget oi, makanya jadi batu. Oh my oi. Oke oi, next ya. HP ku tiba-tiba mati saat aku akan pergi setelah mengambil pesananku. Kemudian aku turun dari mobil dan mengecasnya di dalam restoran itu terlebih dahulu. 20% sudah handphoneku terisi. Namun aku tidak bisa mencabut casan handphoneku. Bahkan sudah sekuat tenaga. Hingga aku meminta bantuan, terlihat sosok hitam sedang menahan kabel casanku. Oh my god, sama merinding banget oi. Jadi nih oi, dia tuh habis kelar pesan drive-thru gitu ya. Ternyata handphonenya mati gitu oi. Pergilah dia ke dalam gitu ya untuk ngecas handphone gitu ya. 20% HP-nya terisi, ternyata pas mau dicabut casannya kagak bisa gitu. Oi, udah sekenceng-kencengnya kagak bisa. Dipanggil lah petugas gitu untuk minta bantuan. Ternyata pas balik lagi mereka ngelihat sosok hitam yang menahan itu casan oi. Jadi pantas aja oi, kenapa dia tuh susah banget nyabut tuh casan karena ditahan sama sosok hitam. Oh my oi, oke, sumpah ini merinding banget, oi. Oke, oi, langsung aja ini yang terakhir, oi. Tak sadar aku sudah menjatuhkan kartu identitasku saat aku membuka dompetku. Kemudian aku berencana untuk turun dari mobil dan mencarinya. Aku mengeceknya hingga ke kolong mobil, namun tak kutemukan. Hingga seorang anak kecil menghampiriku dan memberikan kartu identitasku. Anak itu pergi, namun foto wajah di kartuku berubah menjadi wajah tanpa kulit dan bola mata. Oh my, oh sumpah merinding banget. Oh. Jadi nih, aku tuh nggak sadar kalau dia tuh ngejatuhin kartu identitasnya dari dompetnya. Mungkin ketika dia bayar, kartunya jatuh plek ke bawah kan. Terus dia cari tuh ke kolong-kolong mobil, kagak ada, oi. Dan gak lama ada anak kecil yang hampirin dia dan ngasih kartu identitasnya. Ya udahlah, mungkin dia ngerasa jatuh di mana gitu kan, ditemui sama anak itu. Tapi pas dicek ternyata fotonya tuh berubah, oi. Foto yang di kartu identitas itu kan harusnya kan foto dia kan, foto diri dia gini. Tapi berubah menjadi foto wajah tanpa kulit dan bola mata. Jadi mukanya kagak ada kulit sama matanya. Oh my god, sumpah serem banget, oi sumpah. Ini udah merinding banget, oi. Oke, oi, dan itulah dia beberapa kita horor singkat tentang drive-thru. Oh my, oi, kira-kira kalian punya nggak, oi? Kita horor singkat tentang drive-thru, oi. Komen di bawah ya. Kalau gue sih selama drive-thru sih kagak ada sih. Karena memang jarang juga sih oi drive-thru karena kagak punya mobil. Jadi mau gimana? Aduh ya, naik motor mendingan sekarang aja nongkrong gitu ya, makan di dalam gitu ya. Nongkrong ngadem gitu ya. Jangan sampai juga sih oi kalau misalnya sampai punya mobil tuh sampai kejadian kayak begini, aduh jangan sampai deh oi. Karena bakalan takut banget. Oke, oi, gue sih bakal balik lagi dengan cerita-cerita horor lainnya atau cerita mistis-mistis lainnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa dan bye.